Ya, selamat sore. Ya, bersyukur untuk kesempatan pada sore hari ini. Tuhan berikan kepada kita waktu beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan kepercayaan kepada saya dan juga tentu kepada pengurus persekutuan Ibu Lydia yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, pada hari ini kita akan lama duduk ya, karena ini adalah eksposisi. Jadi anggaplah ibu-ibu sedang kuliah. Kuliah padat ya pada sore hari ini ya. Tetapi saya percaya kita akan diberkati oleh firman Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, eksposisi Yosua 1 ayat 8, bagaimana menyingkapkan ayat ini, apa yang melatar belakanginya dan apa maksudnya dan apa aplikasinya bagi kehidupan kita orang percaya yang generasinya zamannya beribu-ribu tahun dari zaman Yosua sampai kita hidup saat ini. Marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan membaca dari kitab Yosua 1 ayat yang ke-8. Karena satu ayat, marilah kita baca secara serentak ya ibu-ibu. Yosua 1 ayat 8, demikianlah firman Tuhan, 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, sebutkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Semua orang suka kalimat terakhir, berhasil dan beruntung. Kalau suka bagian itu berarti juga harus suka membaca, memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan sekali seminggu. Sekali seminggu, oh bukan, siang dan malam ya. Kalau sekali seminggu, kita pilih hari Selasa kah atau hari Minggu? Ternyata siang dan malam. Ketika ini disampaikan, Yosua baru saja menerima estafet kepemimpinan dari Musa, yaitu memimpin umat Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, dan ini sudah di akhir tahun, di akhir 40 tahun. Yosua yang melihat tingkah laku orang Israel yang begitu sulit untuk dipimpin, tentu dia punya kekhawatiran ya. Berulang kali orang Israel memberontak terhadap Musa. Bahkan pernah mereka mau mengangkat pengganti supaya memimpin mereka kembali ke tanah Mesir. Tetapi Musa, oleh karena ada satu kesalahan, dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Bukan berarti Musa gagal. Ya, bukan berarti Musa gagal ibu-ibu, karena kalau kita melihat di perjanjian baru ketika Yesus dimuliakan, ada penampakan Musa dan Elia di sana. Tetapi Musa tidak sampai memimpin mereka. Yosua ini sudah banyak pengalaman mendampingi Musa sebagai abdi Musa, tetapi kekhawatiran, ketakutan itu tetap ada. Tetapi kita melihat di sini Tuhan mengatakan ada satu kunci supaya dia berhasil, supaya dia bisa memimpin mereka, yaitu memperkatakan kitab Taurat, merenungkan siang dan malam, dan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Maka terakhir hasilnya perjalananmu akan berhasil dan beruntung ya.
Oke. Frasa kitab Taurat mengacu kepada lima kitab Musa. Kalau dalam bahasa Indonesia, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kalau dalam bahasa Batak Toba, bahasa Simalungun, bahasa Karo, sada Musa, 2 Musa, 3 Musa, 4 Musa, 5 Musa. Ya, karena itu dikenal sebagai kitab Musa yang berisi firman, artinya ada perkataan yang disampaikan oleh Allah kepada Musa dan juga perintah Allah kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel. Dan yang lain lagi, isi dari kitab Taurat ini adalah penyataan Allah. Penyataan itu apa? Bukan terdiri dari perkataan, tetapi sesuatu yang dapat dilihat. Penyataan itu misalnya ketika Musa melihat semak belukar, ada api dan semak itu tidak terbakar. Penyataan Allah itu bisa berupa tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Penyataan Allah itu bisa tampil seperti manusia, tiba-tiba muncul dan bisa tiba-tiba hilang. Semua ditulis di sana. Dan itu menjadi satu perintah bagi orang Israel. Jadi kalau di sini dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Pada saat itu yang dimaksudkan di kitab Taurat ini adalah 5 kitab Musa. Tapi selanjutnya, bisa dibantu dulu dari sana ya. Selanjutnya, kata kitab Taurat mengacu kepada seluruh isi Alkitab untuk kita saat ini. Mengacu kepada seluruh isi Alkitab yang disebut sebagai, oleh Paulus mengatakan, sebagai tulisan yang diilhamkan Allah. Dan atau seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus sebagai nubuat-nubuat dalam kitab suci. Artinya ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, kalau pada saat itu Yosua memahami, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini adalah kitab Musa, 5 kitab Musa. Orang Israel juga memahaminya demikian. Tetapi bagi kita orang percaya, kata kitab Taurat atau Taurat Tuhan itu mengacu kepada tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah atau yang disebut dengan nubuat-nubuat kitab suci yang bagi kita sekarang dalam bentuk Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama 39 kitab, Perjanjian Baru 27 kitab, seluruhnya 66 kitab. Ini sudah cukup. Ya. Karena dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Tapi tidak sampai di situ saja, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini menjadi kunci. Banyak tulisan-tulisan yang lain yang bermanfaat, tapi tidak bisa membuat manusia sampai kepada kebenaran. Ada kitab yang hanya bisa menyatakan kesalahan, tapi tidak bisa memperbaiki kelakuan. Tapi di sini lengkap, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang dalam kebenaran. Kemudian Rasul Petrus mengatakan bahwa yang terutama harus kamu ketahui adalah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak dapat ditafsirkan menurut kehendak manusia. Kenapa? Kenapa ini tidak bisa ditafsirkan menurut kehendak manusia?
Ayat yang ke-21 dikatakan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Kalau kita lihat hanya segini sudah cukup. Ya, kalau ini diberikan oleh Tuhan, itu sudah cukup dan sudah terbukti dan sudah teruji. Ya, dan sudah teruji. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua pada waktu itu ketika dia mengemban tugas yang sangat berat, selain karena dia memimpin lebih dari 2 juta orang, yang sebagian mereka adalah seorang yang tegar tengkuk atau keras kepala, tetapi dia juga akan menghadapi bangsa yang kuat, yang perawakannya tinggi, yang persiapan perangnya sudah cukup, yaitu orang-orang yang tinggal di tanah Kanaan. Di mana waktu itu Yosua yang merupakan salah seorang dari 12 pengintai sudah melihat sendiri orang-orang, yaitu penduduk tanah Kanaan adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang perkasa. Tapi secara iman Yosua pernah berkata kita pasti mengalahkan mereka. Tapi waktu itu masih ada Musa. Saat ini dia harus memimpin. Tapi ada satu kunci di sini yang menjadi pokok pembahasan kita, yaitu apa tadi? Memperkatakan kitab Taurat, merenungkannya siang dan malam, bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Karena itu kita akan melihat hal ini. Ada 4 yang menjadi pembahasan kita, atau kita mau membongkar atau menjelaskan 4 yang disebut di sana. Yang pertama tadi adalah memperkatakan kitab Taurat. Bagaimana maksudnya kepada Yosua dan bagaimana maksudnya itu kepada kita. Kemudian merenungkan kitab Taurat itu siang dan malam. Bukan berarti tidak ada pekerjaan, tapi itu mempengaruhi seluruh hidupnya, pikirannya, kegiatannya. Kemudian melakukannya atau mentaatinya, yang disebut tadi bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Jadi bertindak hati-hati bukan berdasarkan perasaanmu, bukan berdasarkan apa kata orang, tapi bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Dan hasilnya yang keempat, engkau akan berhasil dan beruntung. Kita akan melihat satu persatu. Memperkatakan kitab Taurat. Memperkatakan kitab Taurat artinya apa? Menyampaikan firman Tuhan. Artinya yang dia baca itu disampaikan kepada orang secara langsung. Misalnya ibu-ibu ingat ayat Alkitab, sampaikan itu kepada orang. Seperti tadi MC mengatakan, kita di sini mendapat berkat karena Yesus berkata, dikutip dari Matius 11 ayat 20 berapa? 28, 29. Marilah kepadaku hai yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul laku yang kupasang, dan seterusnya. Itu memperkatakan firman Tuhan secara langsung, atau membiasakan diri menyampaikan perkataan yang diwarnai atau bermuatan firman Tuhan. Jangan kamu khawatir, ya. Jangan kamu khawatir, karena Tuhan akan menolong kita. Kita harus berdoa, tidak boleh mengandalkan pikiran. Itu adalah perkataan-perkataan yang bermuatan atau yang diwarnai oleh firman Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat
Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9, tapi kita baca ayat 6 sampai 9 saja. Ini adalah perintah Allah yang disampaikan oleh Tuhan melalui Musa kepada orang Israel supaya mereka memiliki satu kebiasaan rohani. Kalau kita perhatikan apa yang dikatakan dalam ayat ini sangat lengkap, bahwa firman Tuhan itu benar-benar menguasai, mewarnai seluruh hidup mereka. Kita perhatikan bersama-sama, dikatakan di sana, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi kalau ada lihat orang Israel, lihat di TV atau yang pernah ke Yerusalem, ada yang ditaruh di tangannya, di dahinya, isinya itu adalah Taurat. Ya. Tapi itu secara lahiriah. Tapi maksudnya di sini itu mengingatkan. Di ambang pintu ada tulisan. Ya. Jadi ketika berbicara semua diperkatakan. Ketika engkau duduk, ketika engkau dalam perjalanan, artinya semua. Saya pernah membaca satu buku, penulis itu mengatakan seperti ini. Dari zaman dulu orang Israel tidak ada yang buta huruf. Alasannya karena sejak kecil mereka sudah diajar kitab Taurat, membaca kitab Taurat. Ya, itu aja sudah ada keuntungannya. Mereka sudah bisa membaca sejak kecil. Karena apa? Sudah diajarkan, sudah dibacakan. Dan disuruh membaca kitab Taurat umur 12 mereka sudah dibimbing. Kemudian di dalam Roma pasal 10 ayat 17 kita akan lihat secara praktisnya. Tadi kelewatan berarti ini ya. Oke, sekarang boleh dicatat dulu dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9, tapi kita baca tadi ayat 6 sampai 9. Di dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kenapa orang Israel itu semakin unggul mereka? Karena sering mendengarkan firman Tuhan. Tapi Paulus menerjemahkan dalam perjanjian baru sebagai firman Kristus, yaitu firman yang berbicara tentang apa yang dilakukan Kristus, apa yang dikatakan Kristus, apa yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Bagi orang-orang yang sering membaca, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, pasti mereka akan lebih cerdas. Dalam 2 Petrus 4 ayat 11, bahkan di sini ditekankan lagi secara praktisnya. Di antara kamu, kata Petrus, jadi jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Ya. Jadi kalau baca ini rasanya nggak bisa dong berseloroh ya, kayak begitu ya. Bukan tidak bisa. Ya, tapi benar-benar ada kebenaran yang terkandung dalam setiap apa yang kita katakan, atau dengan perkataan lain tidak ada perkataan-perkataan yang sia-sia yang kita ucapkan. Selalu ada maknanya walaupun mungkin hanya sedikit. Ya. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi bukan kalau khotbah atau bukan waktu MC saja,
Dia membaca, mari kita membaca Mazmur, kita baca atau menjadi liturgos saja, lalu dibaca ayat pengampunan dosa dan lain sebagainya. Ternyata di dalam percakapan sehari-hari kita harus membiasakan itu. Jadi kepada Yosua, memperkatakan kitab Taurat adalah apa yang ditulis dalam kitab yang dikenal dengan kitab Musa, diperkatakan berulang-ulang kepada orang Israel. Sedangkan kepada kita, selain dari kitab Musa, seluruh isi dari Alkitab ini perlu diperkatakan. Perlu diperkatakan. Baru setelah diperkatakan, direnungkan. Ini yang kedua. Renungkanlah itu siang dan malam. Berarti dia tidak hanya hari tertentu saja. Padahal bagi orang Israel itu ada hari yang disebut hari Sabat, hari yang dikuduskan untuk Tuhan. Ada perayaan-perayaan, ada waktunya mereka berpuasa. Tapi dikatakan tidak hanya di situ mereka perlu merenungkan firman Tuhan, tetapi siang dan malam. Itulah yang akan mewarnai, menuntun, mempengaruhi pikiran mereka. Di dalam bahasa Inggris dipakai kata meditation, meditasi. Jadi kalau pernah dengar kata meditasi, orang menenangkan diri, dia konsentrasi memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif menurut orang itu. Kalau kita mempraktekkan itu, apa yang perlu kita ingat? Perkataan Tuhan, janji Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita alami atau yang tertulis di dalam Alkitab. Kalau kita bicarakan secara singkat, apa itu merenungkan kitab Taurat siang dan malam? Kalau Musa mereka merenungkan itu sekali lagi dari 5 kitab Musa, tapi bagi kita membaca Alkitab, ya, lalu membicarakan dalam hati. Setelah dibaca, ambil waktu sejenak, memejamkan mata, coba melupakan hal-hal di luar, apakah itu omongan orang atau janji orang atau salah orang. Jauhkan dulu semua, pikirkan dulu apa yang baru dibaca, apa pesan Tuhan di sana. Seperti yang biasanya ditempel dalam Alkitab, tuntunan membaca Alkitab. Apa yang kamu baca di sana, berkat apa yang kamu peroleh. Jadi bukan hanya dibaca langsung dapat nanti beruntung dan berhasil. Harus direnungkan. Apa di situ? Lalu di dalam tuntunan membaca Alkitab yang dulu ada ditempel, apa janji Tuhan? Apa teguran Tuhan di sana? Tuhan berbicara apa? Ya, kepada kita melalui apa yang kita baca. Ya. Kemudian mengingat-ingat dari yang tadi apa ya? Oh iya ya, ada satu yang khusus yang saya dapatkan hari ini. Kemudian menerapkannya dalam cara hidup sehari-hari. Jadi apa yang Tuhan pesankan bagi kita pada hari itu? Di dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2, Mazmur 1 ayat 1 dan 2, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau dalam bahasa ini dikatakan blessed, berarti berbahagia atau diberkatilah. Jadi kalau ada perkumpulan-perkumpulan yang tidak membangun, gak usah kita ada di sana. Bukan berarti kita harus menyendiri, bukan berarti kita tidak boleh bermasyarakat. Kalaupun kita ada dalam kumpulan itu, kita tidak ikut dalam ucapan-ucapan, omongan-omongan yang sia-sia. Ya, artinya tidak menjadi bagian mereka.
Di sini dikatakan tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan kalau kita baca pengalaman pemazmur dalam Mazmur 119, apa dampak dari dia mencintai firman Tuhan? Mazmur 119 ayat 97-98 dikatakan di sana, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Kalau orang selalu berpikir, kenapa orang Israel, orang Yahudi itu pintar-pintar ya? Ya, walaupun keras kepala, tapi tetap pintar ya. Daripada keras kepala, bodoh pula. Itu kan udah dua, istilah Ahok itu dua sialnya itu. Kalau dia keras kepala, pintar, masih ada yang diharapkan dari dia ya. Ini udah keras kepala, bodoh pula. Nah, ya mereka kan, kenapa saya katakan dia keras kepala? Semua dilawan, Tuhan pun dilawan, betul nggak? Yakub dikasih nama Israel karena apa? Kamu telah bergumul melawan Allah dan manusia dan kau menang, maka namamu bukan lagi Yakub tapi Israel. Jadi kalau sekarang Israel itu jogal melawan orang, ya dari sononya udah begitu. Mau bilang apa? Tapi kenapa nggak Tuhan singkirkan? Ya Tuhan sudah memilih mereka, tetap mereka sebagai umat pilihan. Karena Tuhan tidak menyesali. Kalau salah mereka, Tuhan yang akan memberikan ganjaran kepada mereka. Dan di sini dikatakan, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya, yaitu perintah itu ada padaku, ada padaku. Jadi di sini maksudnya adalah menjadikan firman Tuhan sebagai makanan rohani setiap hari. Artinya kita membaca Alkitab secara teratur, secara terencana. Apakah ibu-ibu masih ada pembacaan Alkitab? Harus ada. Tapi lebih ajaib lagi kalau pendeta baca Alkitab kalau ada persiapan khotbah. Nah, itu bagi saya itu mengagumkan. Ya, membaca Alkitab kalau ada tugas khotbah. Lalu apa yang mau dikhotbahkan? Apalagi kalau ada orang mau khotbah langsung sibuk buka internet cari khotbah orang. Itu nggak bertanggung jawab itu. Saya dulu membaca Alkitab waktu masih mahasiswa teologi sampai selesai, tapi tidak ada target berapa lama gitu. Tapi kemudian setelah di dalam pelayanan saya mulai punya target membaca dalam 1 tahun selesai. Itu saya mulai tahun 2006. Kalau dulu tidak target 1 tahun selesai, tahun ini bahasa ini. Kemudian mulai tahun 2010 saya tambah lagi targetnya, membaca Alkitab dalam 1 tahun selesai dalam 2 versi. Saya kombinasi antara bahasa Batak dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia sehari-hari, firman Allah yang hidup, kemudian terjemahan lama. Saya ganti-ganti, saya pasangannya. Tahun ini saya membaca Alkitab, ada terjemahan RNKJV, Revised Name King James Version. Saya kombinasi dengan bahasa Indonesia, terjemahan baru. Tahun lalu saya membaca BBE, Bible in Basic English,
saya lihat lebih cocok dia dengan bahasa Indonesia sehari-hari, dengan bahasa Indonesia masa kini. Dan itu luar biasa. Jadi kalau saya ngomong sama orang sering mengatakan, nanti udah keluar nanti bentar lagi ayatnya katanya. Gimana nggak keluar ayatnya? Banyak dibaca. Tapi selain daripada itu, kalau ada pergumulan, lalu mulai berdoa, Tuhan ingatkan setiap bagian-bagian firman itu. Dan luar biasanya lagi, sekalipun sudah berulang kali dibaca, setiap dibaca selalu ada hal yang baru yang ditemukan. Makanya kalau saya memimpin PA, saya suka memberikan kuis atau pertanyaan yang gampang bagi adik-adik kelompok saya. Tapi bagi saya gampang, bagi mereka susah. Ya, 2 minggu lalu saya tanya pembina anak, berapa kali orang Israel mengelilingi kota Yeriko sampai roboh? Dari 6 orang yang hadir mengatakan 7 kali. Saya bilang bukan 7 kali. Jadi berapa? 13 kali, saya bilang. Ibu-ibu waktu sekolah minggu berapa kali dibilang? 7 kali kan? Yang benar 13 kali. Karena 7 hari. Hari pertama sampai hari ke-6 1 kali, 1 hari. Hari ke-7 baru mereka kelilingi 7 kali. 13 kali. Lalu saya tanya lagi yang kedua, berapa lama waktu yang dijalani oleh Yakub sampai dia menikahi Rahel? Mereka bilang 14 tahun. Salah, saya bilang. Kok salah? Berapa? 7 tahun 7 hari, saya bilang. Yang benar, saya tunjukkan ayatnya. Karena waktu menikah ternyata yang dikasih oleh siapa pamannya warga si Laban itu? Laban. Kalau ditanya siapa pamannya Yakub, si Laban kan? Si Laban dibilang kan? Makanya kita bilang si Laban. Dia kasih Lea. Pagi-pagi baru Yakub, ini salah orang. Tidak seperti itu tradisi di tempat kami. Tidak boleh adiknya melangkahi kakaknya. Mungkin doa Rahel kurang kuat sehingga kakaknya belum laku. Lalu Yakub bilang, Laban bilang, jalanilah dulu pernikahanmu 7 hari, baru saya akan berikan Rahel. Sesudah itu engkau bekerja 7 tahun lagi. Lalu saya bilang sama mereka, kerjanya yang 2 kali 7 tahun. Tapi Rahel itu sudah dinikahi oleh Yakub 7 tahun 7 hari. Dari mana dapatnya? Dari Alkitab lah, saya bilang begitu. Ya, saya tunjukkan ayatnya. Bukan berarti hal itu saya pahami setelah 2 kali membaca Alkitab langsung dapat, tidak. Itu muncul lagi dan muncul lagi, membaca Alkitab secara teratur. Terserah ibu-ibu, apakah 1 pasal 1 hari, apakah 1 perikop 1 hari, yang penting komitmennya ada dan konsisten. Ya. Bagaimana merenungkan siang dan malam? Bacanya saja jarang. Apa yang mau direnungkan? Saya nggak ngerti ketawanya ibu-ibu. Mengetawahi orang lain atau diri sendiri? Kok jadi ada pengakuan dosa? Padahal dalam ibadah kita kan nggak ada pengakuan dosa tadi dibuat. Tolong dipertimbangkan ya pengurus, supaya minggu depan biar ada pengakuan dosa dan pengakuan iman ya. Ya, memang kalau dosa diakui baru diampuni. Ya. Jadi kalau udah menertawakan diri sendiri, ya dimulailah. Dimulai. Apakah perjanjian baru dulu?
Ya kalau dalam praktek saran-saran dari lembaga Alkitab, bagi pembaca pemula disarankan itu dari Injil Yohanes. Baru kemudian Perjanjian Baru, Amsal, Mazmur dan Amsal, barulah dimulai dari Kejadian dan selesai. Yang manapun itu, ya, silakan ibu-ibu, supaya ada rema, ada yang direnungkan dalam hidup kita. Karena apa? Ada seorang penulis yang saya setuju dengan pendapatnya ketika dia menekankan supaya semua jemaat Tuhan membaca Alkitab. Karena apa dia bilang? Karena kamu dengar khotbah, kamu sudah dengar tafsiran. Kamu baca buku, kamu sudah baca tafsiran. Tapi kalau kamu baca Alkitab, engkau membaca langsung firman Tuhan. Itu perlu direnungkan dan itu perlu dipraktekkan. Apalagi sekarang ini gampang sekali kita mendapatkan sarana untuk membaca Alkitab. Hanya dalam satu genggaman. Bisa di-download sampai berapa versi. Di Alkitab saya yang elektronik ada sampai 12 versi. Bahasa Inggrisnya ada 5, bahasa Indonesianya ada 4, bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Simalungun. Saya coba-coba juga bahasa Karo, bahasa Batak Karo. Bahasa Nias lebih susah lagi, tapi saya buat di situ. Ya, sehingga ketemu orangnya sawah galo. Saya dari mana? Dari Alkitab. Sawah galo. Oh iya, mau lihat katanya. Kau pun bisa juga rupanya bahasa Batak. Ya saya banyak belajar dari Alkitab. Ya, makanya kalau saya pelayanan di KPS, saya kutip juga ayat-ayat itu, kata-katanya sedikit, ya biar agak-agak apa gitu loh, menyentuh kan gitu ya. Ya. Baca terjemahan yang berbeda. Ada sekarang terjemahan edisi sederhana. Sudah ketiga. Jadi banyak sekali. Jadi yang pertama tadi memperkatakan. Kemudian merenungkan. Bagaimana memperkatakan, bagaimana merenungkan? Tentu harus ada pembacaan Alkitab. Baru kemudian mentaati apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Berarti taat. Jadi bukan memilih, tapi bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis. Jadi Allah memerintahkan Yosua, jangan kau bertindak dengan pertimbangan lain selain daripada apa yang tertulis dalam kitab Taurat. Jadi kalau tidak sesuai dengan kitab Taurat, dia tidak boleh bertindak. Kalau dia bertindak di luar itu, tidak mungkin tidak dijamin dia berhasil atau beruntung. Mentaati artinya perbuatan-perbuatan kita tidak menyimpang, perbuatan-perbuatan kita tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sekalipun rugi. Ya. Di zaman masih pakai warnet, saya pernah dari sini ke Simpang, dulu ada warnet sekitar tahun 2004, 2005. Itu kan ada jamnya. Kemudian saya lihat, saya sudah menggunakan internet itu dengan biaya 8.500 rupiah. Lalu saya bayar, saya kasih uang 10.000, dikembalikan 3.500. Lalu saya diam. Kenapa bang? Katanya. Enggak, ini uangnya lebih. Lalu sebelahnya datang, itulah kau, untung ada orang bodoh katanya. Aduh.
jujur dibilang bodoh. Jadi menurut dia, kalau orang salah ngembalikan lebih, lumayan, kan gitu harusnya kan? Ini enggak, padahal bukan salah dia. Untung ada orang bodoh katanya, saya diam aja. Kalau saya tidak memikirkan itu bertentangan dengan firman Tuhan, saya kan seperti orang yang, ya banyak orang yang bahkan yang bukan silap saja diambil, apalagi ini kesilapan. Oh iya ya, harusnya ngembalikan 1.500 ya. Iya. Terima kasih ya. Ya sudah. Apapun yang dikatakannya, paling tidak ada satu pelajaran bagi dia hari itu. Ya. Bahwa kejujuran itu berharga. Perbuatan sesuai dengan firman Tuhan, tidak menyimpang, tidak bertentangan. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 22 dan Esra 7 ayat 10, ini satu pesan yang sangat baik buat kita. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ini adalah satu teguran kepada Raja Saul. Ya. Jadi kalau kita memberikan persembahan, tetapi kita tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan, itu Tuhan tidak berkenan. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan tidak butuh persembahan kita. Punya Dia semuanya. Tuhan senang itu bukan karena Dia dapat besar, dapat banyak, bukan. Tapi kalau kita memberi dengan sukacita, memberi dengan ucapan syukur, dan cara mendapatkannya juga benar. Ini kalau cara mendapatkannya salah, meskipun itu besar, Tuhan tidak berkenan. Kalau kita tidak peduli dengan firman-Nya, kita tidak taati firman-Nya, persembahan kita itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Dalam kitab Yesaya dikatakan, lembu sapikah yang kuminum? Kata Tuhan, bertobatlah. Jadi dengar-dengaran, di sini katakan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dan inilah yang diterapkan oleh Nabi Esra. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel, sampai Esra ini disebut sebagai ahli. Ya, ahli kitab. Bukan ahli Taurat seperti di Perjanjian Baru, tapi ahli kitab. Karena apa? Ada satu keinginan besar yang disebut dengan tekad. Ibu-ibu tentu di pagi hari pasti sibuk, apalagi yang memberangkatkan anak-anak yang masih kecil ke sekolah. Kapan mau baca Alkitab? Mesti ada tekad. Kira-kira di waktu mana saya bisa tidak terganggu? Saya pernah mempelajari ada seorang ibu, dia membaca Alkitab pada saat anak-anaknya masih tidur. Jadi sebelum dia memulai, dia membaca Alkitab. Kalau saya membaca Alkitab, setelah selesai renungan, ada aktivitas sedikit, baru mulai membaca Alkitab. Bisa pagi yang terjemahan bahasa Indonesia, nanti siangnya atau sorenya
terjemahan satu lagi. Itu setiap hari dan saya ada daftarnya pembacaan itu. Dan itu sudah ada di handphone, ada di laptop. Jadi ketika buka hari ini tanggal sekian, ini yang dibaca. Dan itu sudah pasti selesai dalam 1 tahun. Kalau tidak ada tekad, tidak ada komitmen, itu nanti bisa borongan, ya kan? Ya besok, supaya besok saya nggak baca Alkitab, baca aja semua hari ini, mumpung ada waktu. Itu nggak komit, itu namanya. Iya. Kayak dulu istri Derek Prince, seorang penginjil dan penulis buku. Waktu dia sekolah, mereka diwajibkan mengucapkan doa Bapa Kami sebelum tidur. Lalu dia pikir ini nggak praktis. Lalu dia mengucapkan doa Bapa Kami waktu malam itu selama 7 kali, supaya 6 malam berikutnya dia tidak perlu lagi mengucapkan doa Bapa Kami. Jangan ditiru adegan ini. Ini berbahaya tanpa bimbingan seorang ahli. Ya, jangan borongan. Ya. Tapi ada yang lebih ajaib lagi. Alkitab ditaruh di bawah bantal. Mau jadi apa? Gak mungkin direnungkan kalau hanya ditaruh di bawah bantal. Supaya mimpinya gak kacau, makin kacau. Kenapa? Justru iblis suka dengan praktek-praktek kekristenan yang demikian. Alkitabnya masih bagus, dibungkus rapi tapi gak pernah dibaca. Mau 3 jilid di rumah iblis gak keberatan. Ya, tapi 1 ayat pun kita renungkan, iblis pasti tidak suka. Jadi mau menyukakan Tuhan atau menyukakan iblis? Menyukakan Tuhan, bacalah Alkitab. Iya. Di dalam Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar dan melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Mendengarkan saja belum berbahagia kalau tidak melakukan, apalagi sudah enggak mendengar. Bagaimana mau melakukan? Tuhan mau kita semua berbahagia. Maka diberikan firman ini. Maka kita berulang-ulang diingatkan betapa pentingnya membaca firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, sekarang sudah praktis. Jangan dalam tanda petik, kalau saya bisa personifikasikan Alkitab dalam handphone ibu-ibu, jangan sampai nangis dia. Karena cuma di-download, tapi nggak pernah dibaca. Yang dibaca pace book terus. Iya, Instagram, WA, nggak salah. Tapi jangan Alkitabnya nganggur. Saya harap jangan ada yang tertawa lagi. Tertawa mengakui maksudnya. Ya. Jangan ya. Silakan dibaca. Itu akan membantu kita. Jadi kalau kita membuat Alkitab itu dalam versi belah, satu sisi versi bahasa Indonesia, satu versi bahasa daerah kita, ketika kita baca, oh ini rupanya maksudnya. Kurang enak apa kita sekarang? Tapi apapun sarana itu, kalau tidak ada niat, kalau tidak ada tekad, kita tidak dapat melakukannya, maka kita tidak mungkin menikmati berkat dan kebahagiaan di dalamnya. Belum terlambat. Kalau ibu-ibu bermasalah dalam membaca, mungkin ada orang di rumah, minta dibacakan supaya dia pun dengar. Karena dikatakan tadi, dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Ada teman saya dari Bekasi menerapkan ini seperti ini, mengatakan,
Jadi supaya saya mendengarkan firman Tuhan, kalau saya baca Alkitab, saya bersuara, kata dia. Nah itu luar biasa. Tapi jangan suara keras-keras seperti khotbah ya. Anak-anak lagi belajar. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini keras-keras di kamar atau di ruang tamu. Artinya menurut teman saya, dia lebih konsentrasi membaca Alkitab kalau dia bersuara. Ya. Kalau saya sama saja. Mau bersuara atau mau tidak. Karena memang tetap bisa dinikmati. Tapi kalau itu membantu, silakan. Bila perlu, Alkitab suara itu dibuka. Sehingga tinggal dengar saja. Kan tersedia bukan? Kalau tidak ada yang membacakannya. Itu yang ketiga. Melakukannya. Bertindaklah hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jangan sampai ada pedoman lain, petunjuk lain yang lebih utama selain daripada Alkitab. Maka yang terakhir adalah berkatnya. Perjalanan sehingga perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tugas Yosua itu berat sekali. Tetapi Allah memastikan kalau engkau memperkatakan itu, kitab Taurat itu, dan merenungkannya siang dan malam dan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Kamu jangan khawatir tentang orang Israel yang tegar tengkuk, jangan khawatir tentang musuhmu. Karena kalau kau melakukan ini, engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada jaminan di dalamnya. Dan Alkitab mencatat Yosua berhasil membawa orang itu masuk ke tanah Kanaan. Memimpin orang itu mengalahkan suku-suku yang ada di tanah Kanaan. Bangsa yang kuat itu mereka bisa kalahkan karena janji Tuhan digenapi. Artinya dengan keberhasilan di sini kita akan kuat secara iman. Nasihat orang itu terbatas. Kesaksian orang itu bisa membangun kita kalau dibarengi dengan kita merenungkan firman Tuhan. Yosua jadi berani. Dia jadi tekun, kita juga akan mendapatkan keberanian. Dan bahkan dikatakan diberkati. Dalam Mazmur 1 yang sudah kita baca tadi, ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi bukan sekedar pohon yang ditanam, tapi di mana ditanam? Di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya menggambarkan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Itu adalah hubungan kita dengan Tuhan yang terus berlangsung. Berarti kalau kita terhubung dengan Tuhan, maka aliran-aliran air hidup itu akan terus mengalir dalam hidup kita. Kita akan dikuatkan, kita akan bertumbuh, dan kita akan berbuah. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, pemazmur mengatakan, binasalah orang yang meninggalkan engkau. Binasalah orang yang jauh daripada. Dalam 1 Tawarik 22 ayat 13, ayat 12 dan 13, ini dikatakan kepada Salomo, hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka, nah ini dia hasilnya, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu, maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan.
Apakah ibu-ibu sebagai guru, sebagai pedagang, atau apapun, mari kita ikuti ini. Di sini dikatakan, engkau memelihara Taurat Tuhan Allah. Kalau dipelihara Taurat Tuhan, dikatakan engkau melakukannya dengan setia, ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan, engkau akan berhasil. Dan itu terbukti, itu dialami oleh Yosua. Walaupun demikian, tidak boleh diartikan berhasil atau beruntung di sini hanya diukur secara materi atau secara jasmani. Karena sekalipun kita orang yang taat akan firman Tuhan, bukan berarti tidak ada pergumulan, bukan berarti tidak tantangan. Tetapi meskipun itu ada semua, kita bisa hadapi, kita bisa lewati. Karena taat kepada firman Tuhan bukan berarti tanpa pergumulan dan tanpa masalah. Tetapi dengan kita taat kepada firman Tuhan, sebagaimana kepada Yosua, Tuhan menolong dia. Dia mampu melewati semua tantangan, dia mampu menghadapi musuh, dan dia sukses dalam kepemimpinannya. Jadi ibu-ibu yang saya kasihi dalam Kristus, jadikanlah membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan sebagai gaya hidup. Itulah arti merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita baca ayat terakhir. Mazmur 119 ayat 105. Bersama-sama, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk renungan firman-Mu pada sore hari ini, supaya kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu